atau konservasi atau ekstraksi kukunya. Jadi pada ekstraksi kuku yang kalian harus pahami bahwa kuku, kalau kalian perhatikan di sini ada bagian yang putihnya. Itu adalah bibit dari kukunya dari sini. Sedangkan daerah yang kalian pegang dasarnya agak kemerahan ini, kalau kalian tekan, itu adalah nail bed-nya. Dan nail bed-nya itu pada bagian sini sampai kemudian bagian ke lateralnya. Ada istilah namanya cantengan bahasa Jawanya, bahasanya ingruinil. Cantengan ada dua, ya. Cantengan yang masuk saja, ada cantengan yang infeksi. Ada yang sekali terjadi, ada yang beberapa kali terjadi. Ada yang kemudian karena kita terjepit, kemudian di bawahnya ada hematom, bisa. Ada juga akibat karena jamur, juga bisa. Jadi inguinal itu adalah, atau nail disorder itu adalah kelainan pada kulit, pada kuku. Ya, penyebabnya apa? Ya tergantung itu tadi apa masalahnya. Kalau misalkan ada hematom karena terjepit pintu, hematom di sini, ya perlu diambil atau tidak? Ya tergantung. Hematomnya total, parsial, atau bagaimana? Kita biarkan bisa terlepas dengan sendirinya. Biasanya kalau terjepit hematom kan ada di sisi sininya aja, tetapi di daerah pangkal dan daerah lateralnya, yang lateralnya itu masih belum terlepas. Dan darah yang ada di sini lama-lama kan dia mengering dan butuh waktu sampai dengan 10 atau 14 hari untuk ngering. Nah setelah mengering, karena kuku di sini ada bagian, ada space-nya, sehingga lama-lama kuku tidak mendapatkan nutrisi atau tidak ada inervasinya karena sudah ada space yang berisi hematom tadi. Lama-lama nggak dapat makan, matilah dia. Mati artinya apa? Dia bisa terlepas dengan sendiri. Nah, sehingga jawabannya perlu atau tidak tergantung. Kalau berdarahnya terus dan kesakitan terus, ya kita buang saja. Tapi kalau misalkan tidak, cukup dengan tidak terlalu sakit, angka nilai tidak terlalu sakit, kita berikan analgetik saja dia bisa, ditunggu biar lepas sendiri. Kalau sampai ditunggu sampai dengan 14 hari tidak lepas karena masih terikat pada daerah samping-sampingnya, yang sini biasanya sudah lepas, tapi yang samping-samping biasanya belum lepas, barulah kalian lakukan pelepasan ekstraksi kukunya. Oke. Bila pada jamur, tindakannya harus kalian ambil semuanya, kukunya kalian ambil semuanya, dan berikan anti jamur sistemik supaya nanti tumbuhnya sehat. Anti jamurnya tanya dokter kulit. Saya kan yang dokter kulit anti jamurnya, tapi biasanya pakai sistemik. Kalau saya pakai hidrokonazol tablet selama 2 minggu. Topikalnya saya berikan salep mikonazol. Oke. Bila ada infeksi, ya kita buang kukunya dulu, atasi anti-infeksi, kita memberikan antibiotik. Oke. Yang bila residif, sering beberapa kali terjadi seperti itu, dan kebetulan datang ke kalian, nanti ada teknik tersendiri untuk yang residif. Oke. Ada pertanyaan untuk itu? Ada? Lanjut. Nah, tindakannya adalah sama. Kalian menyiapkan alat-alatnya tadi, itu siap semuanya. Desinfeksi, betadine, ya, duxaril. Desinfeksinya boleh hanya 2 jari ini, boleh hanya 1 jari ini. Ya, kalau 1 jari tetap kalian bersihkan. Kalau kalian bersihkan, semuanya harus kalian bersihkan. Ya, semua gini. Sampai di bawahnya sini, sampai di bagian sini, di bawahnya dan di sela-selanya. Ya. Tidak begitu. Tidak begitu. Gini kan nggak bisa. Ya. Jadi menjauh dari sininya. Jadi gini. Ya, menjauh ambil dari sini, sini lagi, buang, ambil baru lagi. Ya.
ujungnya di sisi lateral dari jari-jarinya, karena sarafnya ada di sana. Caranya tegak lurus pada, nah ini pada palang proksimal ya, tersisnya kita masukkan mentok sampai ke tulangnya. Kalian taruh sedikit, baru kalian sambil masukkan. Berat ini, dia berat. Kalau seandainya ini nanti akan kelihatan lebih kayak putih-putih gitu. Kalau seandainya nggak ada space untuk ini, kalian tarik jarumnya sedikit, masukkan dalam lagi. Benar-benar kuat, baru pindah di sini dengan yang sama, masuk ke ujung tulangnya. Kamu tarik sedikit, baru kalian tekan puas. Kalian tunggu beberapa saat, sampai menyampai ke daerah sini. Ya. Kalau saya biasanya nunggu terlalu lama, saya tambahin ujungnya sini. Biar cepat sampai ke sini. Kan jalannya lama, ya. Jalannya dia sini kan lebih lama syaratnya. Nah, kita tambahin ekstra di sini. Itu kalau saya, biar cepat aja. Karena tunggu pasang berikutnya. Oke. Caranya lain lagi, sebelum kalian anestesi, boleh kalian melakukan untuk supaya darahnya tidak semakin ke atas, kalian pasang gini dulu. Ya, pasang diginikan dulu, kayak mengikat sementara. Terus kalian anestesi. Boleh seperti itu, boleh tanpa ini. Kenapa kita pakai pengikat ini? Memastikan supaya obat anestesi tidak ke atas, tapi jalan ke sini, biar lebih efektif, biar lebih cepat kerja obat anestesi. Tapi prinsipnya adalah menganestesia. Ini adalah trik tambah. Saya disuntik di sini adalah trik tambah. Karena prinsipnya adalah melakukan infiltrasi dan blocking. Kalau ini kan blok saraf, ya kan? Sarafnya berjalan ke sini. Nah, setelah kita suntikan dan kita pastikan, harus kita cek dulu dia masih sakit atau tidak. Kalau ada ini, kita pegang di daerah tepinya sini, ujung-ujungnya sakit atau tidak. Kalau dia sudah tidak sakit, barulah kita melakukan tindakan. Nah, tindakannya adalah kita melakukan apa? Plastik setengah atau sebagian daripada kubunya, atau kita melakukan ekstraksi total. Kalau melakukan ekstraksi total, kita menggunakan bantuan sonde. Kita masukkan pada kuku, kita masukkan pada daerah kukunya ini, sampai batas yang daerah putihnya, ujung pangkal, sampai pangkalnya. Oke. Setelah begini masuk, barulah kalian masuk pakailah gunting yang sebaiknya yang lurus, bukan bengkok, tapi ujungnya adalah yang tajam, bukan yang tumpul. Masuk di dalam sini, masuk sini. Ini sebagai bantalannya supaya tidak merusak nilbetnya. Kalau kita langsung pakai begini, nah ini kan tajam, nah itu kadang merusak nilbetnya. Nanti kalau nilbetnya tergaris begini, nanti tumbuhnya kukunya agak garis tengah. Biasanya begitu. Sehingga kita pakai ini. Kita potong. Oke. Setelah terpotong dua, kita menggunakan rem. Jadi kalau misalkan sudah terpotong, ya sudah terpotong menjadi dua, kita pegang yang sininya. Contoh ya. Misalnya kita pegang di sini, pegang ini, terus kemudian kita sampai terlepas di ujungnya sini. Habis, sampaikan habis. Kalau memang ada kulit yang terikut, kulit ya, bukan nilbet ya, kulit, kalian potong kulitnya, kulit ini loh. Biasanya kan ada yang menempel di sini, kulitnya kita potong. Nah, sisi sini
sama seperti itu. Nah, makanya tadi sampai bagian atas ini, bagian pangkalnya, nilai putihnya itu adalah untuk melepas semua. Kalau toh nanti kita tidak melepas pada bagian pangkal dari kukunya, nah dikhawatirkan tumbuhnya nanti akan double. Oh iya sih. Sehingga kalau kita melakukan rostoplasti, sebagian kita ambil. Nah, kalau ujung yang di atasnya sini kita potong semuanya, itu bisa menimbulkan sakit berulang kukunya. Jadi kuku yang memang ada di ujungnya belum terbuka semuanya, dan di sini akhirnya dia tumbuh lagi, dan dia akan membuat jalan lagi masuk di daerah yang sakit yang sama. Setelah kukunya tumbuh mungkin 3 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun, dia sakit kayak gitu lagi dan datang ke kalian lagi, dok kok masih sakit gini lagi. Kalau misalkan itu yang terjadi, kakambo yang datang lagi, langkahnya sama. Bedanya adalah setelah kalian ambil kukunya yang menjadi bermasalah, kalian insisi nail bed sisi lateralnya, ambil mesh, kalian potong 1 mili, 1 atau 2 mili nail bed yang sisi lateral, yang sakit, sama kulitnya kalian potong juga. Kulitnya sini kalian potong juga. Ini untuk yang sensitif loh ya. Kalian potongannya modelnya gini, segitiga gini. Yang dalamnya gini potongnya, sehingga nanti kita dekatkan begini, kita jahit. Jahitnya biasanya 1 atau 2. Saat melakukan penjahitan, jangan lupa ujung kulit dari sini harus tetap kembali normal, ketemu ujungnya, supaya nanti tetap jadi gini. Nanti kalau nggak sama, kita jahitnya nggak sama, panjangnya gini misalkan, ya jadi akan nanti tumbuhnya nggak bagus juga. Jadi tetap kembalikan pada posisi yang sama. Dijahit. Jahitnya bagaimana ya? Jahit biasanya dari sini ke sini atau dari sini ke sini, sama. Dan simpulnya ditaruh di sisi lateral kulitnya, jangan di atas nail bed. Simpulnya sini. Nah, oke. Setelah selesai, kalian punya betadine, kasabetadine, boleh kasabetadine, langsung ditutup, terus kemudian dibebat. Kalau saya sukanya dibebat, ya dengan bebat. Kalau misalkan kalian maunya di plaster saja, boleh. Tapi kalau sarannya di plaster, saran saya tidak menuntut begitu, tapi dibeginikan. Kartu tutup saja. Tapi kalian plaster. Jadi menutup mulai dari ujungnya, ujung sini tutup sampai samping dulu tutup. Baru kalian plaster mengikat. Plasternya mengikat dari sini. Plasternya mengikat. Ya, mengikat ini saja. Nanti biar melepasnya lebih mudah. Kalau misalkan ada sofratul, kalian pakai sofratul, deratul atau vertigras yang jaring-jaring itu ya, bagian itu, kalian potong, kalian selipkan di daerah sini. Itu lebih enak pakai itu karena ada vaselinnya.